Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang teori belajar behavioristik dan sosial kognitif, model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme oleh kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Nurmala, Juleha, Karmila Ramadanti, M. Ridho Naparin. Teori behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar kognitif yaitu belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses berpikir internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut dimulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks, seperti halnya ketika seseorang mengamati informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku yang mana akan ditiru dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Selanjutnya, yaitu discovery learning, adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Pada pembelajaran discovery learning, guru dan siswa dituntut untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar agar bisa menciptakan produk pendidikan yang lebih baik. Dalam pendidikan discovery learning, siswa dibiasakan untuk mencari secara mandiri pengetahuan yang telah disampaikan. Yang kedua ada reception learning. Model pembelajaran reception learning adalah suatu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari umum ke hal-hal yang lebih terperinci. Teori ini menekankan belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Model belajar ini juga mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Selanjutnya yaitu assisted learning. Assisted learning yaitu suatu model pembelajaran konstruktivisme yang lebih menekankan pada subjek yaitu siswa, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Jadi dapat didefinisikan sebagai cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui keaktifan siswa dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Model ini melibatkan kelompok sosial antara siswa yang belajar sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator yang membantu dalam proses belajar. Yang keempat ada active learning. Active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, di mana menekankan keterlibatan seluruh panca indera. Sehingga active learning adalah proses mendengarkan secara seksama, merefleksi ulang apa yang dikatakan, serta menahan penilaian dan nasihat kepada lawan bicara, atau biasa disebut dengan pendengar yang baik. Yang kelima ada the accelerated learning. Adalah metode belajar yang menggunakan cara belajar yang sesuai dengan cara otak berfungsi, sehingga menghasilkan penerapan informasi dan pemahaman yang lebih baik, sampai akhirnya proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran ini berlangsung sangat cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Sehingga dengan metode ini dapat memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan dengan upaya yang normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang sekilas tampak tidak mempunyai persamaan. Yang keenam ada quantum learning. Quantum learning merupakan gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Prinsip utama metode quantum learning adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi baik secara positif maupun negatif.
Metode pembelajaran quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam situasi lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Diharapkan dapat menumbuhkan efikasi diri yang tinggi dalam setiap siswa. Baik, saya akan melanjutkan tentang model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang ketujuh adalah Contextual Teaching and Learning atau yang dikenal dengan CTL. CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Ada beberapa contoh kasus dari berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pada kasus yang pertama, pada anak berusia 7 tahun yang bernama Tania, yaitu memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuknya dengan menggunakan teori belajar sosial kognitif. Ada kasus yang kedua, yaitu pada Samuel, anak berusia 10 tahun, anak yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk meningkatkan motivasi dengan menggunakan teori behavioristik. Pada kasus yang ketiga, Sandra, 13 tahun, anak yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusi untuk meningkatkan motivasi dengan menggunakan teori belajar behavioristik. Pada kasus yang keempat, Robert, 16 tahun, anak yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersamaan dengan bibinya, sedangkan Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Untuk meningkatkan motivasi dan minat anak, maka perlu menggunakan teori belajar behavioristik. Sekian presentasi dari kelompok